Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah kakak-kakak, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bernilai ibadah. Isti'dadan, khusyu'an, du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah kakak-kakak, kali ini kita telah memasuki tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Persiapan wawancara. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara atau yang dalam bahasa Inggris disebut interview merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara pewawancara dan narasumber. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara terhadap narasumber. Jadi, pewawancara merupakan orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat tentang pertanyaan dari pewawancara. Ustadz ulangi, pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat tentang pertanyaan dari pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Sebelum melakukan wawancara, ada beberapa langkah-langkah yang harus dipersiapkan oleh pewawancara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan narasumber sesuai dengan tema wawancara. Pastikan bahwa narasumber tersebut merupakan orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema wawancara, agar narasumber dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara dengan baik dan jelas. 2. Menghubungi narasumber untuk memastikan kesediaan narasumber. Ya, jadi pastikan juga bahwa narasumber tersebut bersedia untuk diwawancara. Yang ketiga, mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan pokok masalah yang diangkat. Gunakan kata tanya adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk membuat kalimat pertanyaan. Keempat, mempersiapkan keperluan wawancara seperti alat tulis dan alat perekam. Dan yang kelima, membuat janji untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Usahakan menyesuaikan dengan waktu luang dari si narasumber tersebut. Dalam menyusun daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara, kita harus menggunakan kosakata baku dan juga kalimat efektif. Tujuannya yaitu agar narasumber lebih mudah memahami pertanyaan-pertanyaan dari kita. Sekarang silakan kakak-kakak baca teks bacaan reproduksi dan manfaat padi pada halaman 3. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks bacaan tersebut. Masalah-masalah keseimbangan lingkungan.
Setiap makhluk hidup selalu memerlukan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Dalam suatu lingkungan terdapat makhluk hidup atau biotik dan juga benda tak hidup atau abiotik, di mana terdapat saling ketergantungan antar makhluk hidup juga antar makhluk hidup dengan lingkungannya yang tak hidup. Lingkungan alam bersifat dinamis. Kondisi lingkungan alam kadang seimbang, kadang juga tidak seimbang. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk lingkungan. Adanya perubahan pada salah satu faktor tersebut menyebabkan perubahan kondisi lingkungan. Secara umum, penyebab keseimbangan lingkungan dapat terganggu ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dapat berupa bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, gempa, tsunami, angin topan, dan kekeringan. Sedangkan faktor manusia berupa kegiatan-kegiatan manusia yang tidak bijak dalam mengelola sumber daya alam, di mana faktor manusia menjadi penyebab utama keseimbangan lingkungan terganggu. Contoh kegiatan manusia yang menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan antara lain seperti membuang sampah atau limbah di sungai, melakukan penebangan atau pembakaran hutan secara liar, dan melakukan perburuan liar. Sekarang silakan kakak-kakak tuliskan contoh-contoh kegiatan lain yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Sumber daya alam di lingkungan sekitar. Apakah kakak-kakak masih ingat apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Yap, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Apakah kakak-kakak tahu bahwa makanan pokok masyarakat Indonesia berasal dari sumber daya alam yang dikelola oleh manusia, seperti beras yang diolah menjadi nasi, ubi singkong diolah menjadi gaplek, jagung diolah menjadi nasi jagung, dan sagu diolah menjadi papeda. Di Indonesia terdapat wilayah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi yang menyimpan sumber daya alam yang berbeda satu sama lain. Yang pertama, pantai. Pantai merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai memiliki karakteristik selalu mengalami peristiwa pasang surut air laut. Pasang adalah keadaan air laut lebih tinggi daripada keadaan biasa, sedangkan surut adalah keadaan air laut lebih rendah daripada keadaan biasa. Pantai menyimpan berbagai potensi sumber daya alam. Selain untuk kegiatan pariwisata, wilayah pantai juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, seperti budidaya udang, ikan bandeng, dan rumput laut. Pantai juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembuatan garam dan kegiatan olahraga air. Yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah merupakan daerah datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah umumnya dilalui sungai-sungai besar. Karena dilalui sungai yang mengalir setiap hari, daerah dataran rendah cocok untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Tanaman pertanian yang cocok untuk dibudidayakan antara lain padi, singkong, ubi, dan jagung. Dan tanaman perkebunan yang cocok untuk dibudidayakan antara lain seperti tebu, kelapa, dan karet.
Daerah dataran rendah memiliki karakteristik daerah datar. Karakteristiknya yang datar dan air yang cukup menjadikan dataran rendah sesuai untuk perumahan. Daerah dataran rendah juga sesuai untuk kegiatan industri, terutama industri padat karya, yaitu industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Dan yang ketiga yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Karakteristik dataran tinggi yang miring, terjal, dengan cuaca yang sejuk menjadikan dataran tinggi cocok untuk kegiatan perkebunan. Tanaman yang dapat dibudidayakan adalah tanaman yang membutuhkan cuaca sejuk, seperti teh, kopi, tembakau, sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Selain itu, daerah dataran tinggi juga cocok untuk budidaya peternakan, seperti peternakan sapi perah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berberkah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.